Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fasid Dahlan, NIM 200301501031, kelas PJKFC. Di materi kali ini saya akan menjelaskan kontrol motorik, di mana kontrol motorik mengacu pada mekanisme kerja bagaimana informasi yang datang dari lingkungan disusun dan disampaikan ke otot agar gerakan-gerakan yang dihasilkan sesuai dengan rencana dan dapat dilakukan secara efektif. Kontrol motorik secara garis besar pengontrolan gerak manusia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Sistem tertutup dan 2. Sistem terbuka. Kontrol tertutup menurut McGill dan Anderson, sistem kontrol tertutup merupakan sistem kontrol di mana selama tindakan umpan balik dibandingkan dengan standar atau referensi untuk memungkinkan tindakan dilakukan sesuai dengan rencana. 2. Menurut Hatzel dan Albert, sistem kontrol tertutup lebih seperti termostat, suatu perangkat yang dapat memutuskan dan menyambungkan arus listrik pada saat mendeteksi perubahan suhu di lingkungan sekitarnya sesuai dengan peraturan suhu yang ditentukan, di mana umpan balik sensorik membantu respon otak. 3. Kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama beberapa waktu. 4. Dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peran sangat penting seperti pada gambar di bawah. Dan 5. Adams menyatakan bahwa semua gerakan dapat dikontrol dengan cara sama. 5. Fungsi gambaran sensori yang tersimpan dalam memori bekerja sebagai memori pengenalan. Ciri-ciri kontrol tertutup. Ciri-ciri sistem open loop control yang murni dapat dilihat sebagai berikut. 1. Operasi gerakan, urutan waktunya diprogram terlebih dahulu. 2. Sekali program telah dimulai, rangkaian sistem tersebut tak dapat dimodifikasi. Kontrol tertutup Schmidt menyebutkan elemen-elemen sistem pengontrol tertutup tersebut meliputi 1. Mekanisme rujukan, 2. Tingkat eksekutif, 3. Tingkat efektor, dan 4. Lingkungan. Kontrol tertutup. Hubungan kerja masing-masing elemen pada slide di samping dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan. Mekanisme kontrol terbuka dapat dijelaskan pada gambar di bawah. Seperti pada sistem pengontrolan tertutup, dalam pengontrolan sistem terbuka juga memiliki elemen-elemen penting yang harus ada untuk melaksanakan kegiatan pengontrolan. Elemen-elemen tersebut meliputi elemen eksekutif dan efektor. Hubungan kerja masing-masing elemen dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Perbedaan antara sistem kontrol terbuka dan tertutup menurut Edwards dan Cermak, sistem kontrol close-up atau model arus masuk menekankan peran umpan balik dan perhatian, sedangkan sistem kontrol open loop atau model aliran keluar melibatkan program motorik atau urutan tindakan yang direncanakan sebelumnya yang dapat dieksekusi tanpa umpan balik atau feedback dan memungkinkan kinerja tindakan tanpa perhatian sadar. Menurut Bert, kontrol yang dilakukan dengan umpan balik atau feedback disebut sistem kontrol close-up. Jika tidak ada umpan balik atau feedback, maka kontrolnya adalah sistem kontrol open loop. Gambaran umum sistem kontrol open loop dan sistem kontrol close-up adalah tentang sebagai cara sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang, dan perifer sebagian dan sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik. Sistem saraf pusat atau SSP yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang memulai dan mengontrol tindakan. Sekian dan terima kasih.